Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Masih dengan saya Heri Irawan, saya admin grup WA komunitas Prosumer. Kita sudah sampai di materi keempat dari materi dasar prosumen Bapak Ibu, di mana kali ini kita akan membahas terkait realitas ekonomi modern, di mana inti pesannya adalah bahwa semua orang butuh side income. Mengapa prosumer bisa menjadi solusi ekonomi di era ketidakpastian, Bapak Ibu? Ini adalah fakta bahwa setiap saat harga kebutuhan selalu naik. Kalau sudah naik, hampir kecil kemungkinan untuk turun. Sementara gaji kita tidak ikut naik, Bapak Ibu. Flat dia datar. Seringkali karena kondisi seperti ini, gaji kita habis sebelum akhir bulan, Bapak Ibu. Berikutnya, ini juga adalah tantangan ekonomi modern, Bapak Ibu, di mana lapangan kerja yang tersedia sempit, sementara pengeluaran rumah tangga besar akibat naiknya harga tadi. Ini tentu merupakan sebuah tantangan yang kita harus carikan solusi, Bapak Ibu. Belum lagi ancaman PHK, otomatisasi pekerjaan, perubahan aturan kerja, dan itu bisa terjadi kapan saja, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tetap bertahan dan hidup tenang di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi selama ini kebanyakan orang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, yaitu gaji dari pekerjaan utama. Padahal sumber penghasilan tunggal itu seperti kursi satu kaki, Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti itu ya. Mudah goyah ketika diguncang perubahan. Tentu ini adalah tantangan. Jadi wajarlah orang banyak yang cemas ya ketika ada perampingan perusahaan, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang memburuk. Kita tidak punya penyangga ekonomi yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ketika kekhawatiran itu muncul, saya menemukan konsep prosumer sebagai sebuah solusi. Jadi, konsep prosumer ini menawarkan jalan keluar yang realistis dan relevan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena prosumer bukan mengandalkan peluang besar dengan resiko tinggi. Contohnya bermain falas, ya, bermain saham. Kalau buat saya itu resikonya tinggi, modalnya juga besar. Ya. Di prosumer ini, kita memanfaatkan aktivitas sederhana yang sudah kita lakukan setiap hari, yaitu belanja dan berbagi. Nah, bedanya apa? Bedanya sekarang kita belanja di sistem yang memberi manfaat kembali kepada kita. Jadi kita tidak hanya belanja murah karena diskon, tetapi menghabiskan uang bulanan. Saat ini kita akan mengubah menjadi belanja cerdas yang dapat memberikan penghasilan tambahan ketika kita berbelanja. Ya, artinya kita tidak perlu menunggu perubahan besar dari luar, karena kita bisa memulai perubahan ekonomi dari diri sendiri dengan mengubah pola pikir atau mindset kita, Bapak Ibu. Nah, dalam sistem prosumer, semua orang bisa saling menopang. Pabrik sebagai produsen akan tetap berproduksi. Kenapa? Karena konsumennya sudah jelas. Ada konsumen yang loyal yang pasti akan membeli produk yang sudah dibuat oleh pabrik. Artinya produk tetap terdistribusi. Seperti itu. Banyak pabrik-pabrik yang kemudian tutup ketika produk-produknya tidak ada yang membeli. Kalau produknya tidak ada yang membeli, maka produksi berhenti. Kalau produksi berhenti, maka akan terjadi PHK, pengurangan karyawan. Tetapi dengan adanya sistem prosumen ini, pabrik dengan tenang berproduksi. Produk akan tetap terdistribusi karena sudah punya konsumen yang pasti. Kenapa kepastian ini muncul? Karena produsen akan membagikan keuntungannya kepada pengguna yang aktif berpartisipasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi artinya kita bisa mengambil satu hikmah ya,
Jadi prosumer ini merupakan gotong royong ekonomi modern, bersama membangun kesuksesan berkelanjutan. Jadi ini seperti gotong royong ekonomi modern, ya, di mana setiap transaksi membawa manfaat bukan hanya bagi perusahaan, bukan hanya bagi produsen, bukan hanya bagi pabrik, tetapi juga keuntungan bagi komunitas prosumen yang ada di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cermati dari tabel berikut ini ya, tentang manfaat nyata bagi masyarakat, Bapak Ibu. Apa manfaat nyata dari prosumer? Pertama, dari aspek penghasilan. Secara umum, jika kita hanya mengandalkan satu pekerjaan, satu penghasilan di mana tempat kita bekerja, ya kita hanya dapat dari gaji tetap saja, dan itu kondisinya tentu tidak aman. Dengan adanya konsep prosumer, ini bisa menjadi solusi. Artinya kita bisa mendapatkan tambahan dari jaringan pembelian yang kita bangun, ya. Bagaimana dengan resiko ekonomi? Jika kita hanya sebagai karyawan, tentu resikonya akan sangat tinggi saat kita kehilangan pekerjaan. Nah, sementara dengan adanya solusi dari konsep prosumer, maka resikonya menjadi rendah karena kita ada sumber cadangan, ya. Kemudian dari aspek peluang, Bapak Ibu, kondisi umum itu kalau kita mau bangun usaha itu hanya untuk yang punya modal, ya. Sedangkan dengan konsep prosumer ini terbuka bagi siapapun tanpa modal yang besar, ya. Kemudian dari aspek pola pikir, kondisi umum pada umumnya kita adalah konsumtif, menghabiskan uang bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa ada cashback apapun yang bisa kita terima. Sementara dari program prosumer itu bersifat produktif dan kolaboratif. Yang terakhir, Bapak Ibu, dari dampak sosial. Pada umumnya bisnis itu menimbulkan aspek kompetisi, ya, kompetitif. Tidak jarang agen kehilangan keuntungan ketika banyak pengecer dan distributor langsung ngambil barang ke produsen. Terjadilah perang harga. Yang berani jual murah, dia yang untung. Karena bisa memberikan atau bisa melakukan penjualan lebih banyak. Sementara konsep prosumer itu bersifat kolaborasi dan pemberdayaan bersama. Karena hanya diberlakukan satu harga. Ya, Bapak Ibu. Jadi, berikut ini adalah kekuatan terbesar dari prosumer. Yang pertama adalah prosumer ini bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa latar belakang bisnis. Kenapa? Karena kan hanya memindahkan belanja saja, tidak perlu melakukan apa-apa. Bisa dimulai kapan saja, bahkan sambil tetap bekerja. Karena meskipun kita bekerja, belanja kan pasti kita lakukan. Setiap hari kita belanja. Belanja sarapan, belanja makan siang. Jadi ini adalah sebuah proses yang memang biasa kita lakukan. Yang ketiga adalah berbasis komunitas dan jaringan kepercayaan. Berikutnya adalah konsep prosumer ini kita tidak butuh gudang, tidak butuh stok, dan tidak perlu toko fisik. Kenapa? Karena produsen sendiri, pabrik sendiri yang sudah menyiapkan gudang, menyiapkan stok, dan menyiapkan toko fisik untuk display. Sementara kita bisa membeli barang tersebut secara online, ya. Dan yang terakhir adalah mengubah belanja harian menjadi aset ekonomi. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di era ketidakpastian seperti saat ini, bukan pekerjaan yang memberi jaminan Bapak Ibu, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dan membangun sistem pendapatan mandiri. Dalam hal ini, prosumer adalah bentuk adaptasi ekonomi masa depan, di mana setiap konsumen bisa menjadi pelaku ekonomi, bukan sekedar menjadi penonton. Bapak Ibu, zaman boleh berubah, tapi kebutuhan hidup tetap berjalan. Maka jangan hanya bergantung pada satu penghasilan. Jadilah prosumen,
Jadilah konsumen yang berdaya dan mandiri. Demikian video kali ini Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.